Ini Kang Aneka, kita kan usaha di Entok ya. Selain dari hobi kan kita usaha ya, justru kan kalau usaha terus ada hasil. Sebagaimana mungkin ya harus menekan di biaya pakannya. Berarti kan itu yang saya pakai pakan alternatif, tapi nggak mengesampingkan nilai nutrisinya Kang Aneka. Ya kalau Kang Aneka nggak ini, nanti kita luangkan waktu untuk dites timbangan lah, ditimbang entoknya atau jantan atau betinanya, nanti kita timbang. Assalamualaikum, Kang Sule. Waalaikumsalam, gimana Kak? Ini udah selesai Pak hari ini. Udah. Gimana entok-entoknya? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kan kalau Kang Aneka perhatikan nih 2 minggu terakhir ini hujan terus menerus nih Pak nih. Ini ada trik tersendiri nggak mengatasi air hujan gitu, hujan turun terus? Mungkin dikasih jamu-jamu atau jampi-jampi Pak? Kalau jamu enggak, Kak mereka agak pakai. Nggak pakai jamu? Enggak, cuman kandang aja harus bersih, jangan sampai bau. Nah ini menarik sekali nih untuk tema kita hari ini nih Kang Sule nih. Banyak pertanyaan juga terkait manajerial pakan. Ini minta berbagi tipsnya Pak ya, kegiatan sehari-hari. Oke. Nah ini Kang, menurut Akang aja ini nih, menurut Akang pribadi lah ini mah. Kalau misalkan kita ternak entok, terus kita nggak perhatikan nih masalah pakannya Kang, artinya nggak sedetail yang penghitungan Akang lah, kita ternak-ternak aja gitu kan, yang mudah untuk didapat, dibeli itu kan dedak ya. Ini ternak entok Kang, jika hanya mengandalkan pakan utama, udah dedak aja gitu. Menurut Akang, ternak entok ini masuk hitungannya nggak gitu kan? Rugi apa akan untung nih kalau misalkan memakai dedak saja, Kang? Gini Kang Aneka, pengalaman saya pribadi yang saya udah jalanin, kalau kita pakai dedak doang, pakanan pokok utamanya kan dedak unggas. Kita pakai itu, ya otomatis nggak bakalan, kalau untuk usaha nggak bakalan ada hasil. Paling juga minus Kang Aneka kalau pakai dedak doang. Kan untuk kalau saya kan pakai pakan alternatif, campurannya dedaknya cuma sedikit gitu, cuman berapa kilo satu harinya gitu. Ya alhamdulillah ketemu juga gitu sama hitung-hitungannya. Nah lanjut, Kang. Bagi yang ingin memulai ternak nih, apa yang paling penting untuk tahapan persiapan, Kang, menurut Akang nih? Ini dari pengalaman Akang aja nih. Kalau untuk yang mau memulai ternak unggas, entog, sejenis entog, ya kita harus meneliti lah sekitar kita gitu. Pakan alternatif adanya apa, yang udah saya sering bahas di video yang ke belakang-belakang kan, kalau disesuaikan dengan lingkungan kita. Kalau kita di kampung seperti saya pribadi ya menggunakan eceng, bayambang atau azola gitu Kang Aneka. Ya pasti ada lah kalau untuk di kampung ya, untuk di wilayah dekat-dekat pasar itu tinggal menggunakan limbah limbah sayuran yang udah layu kan, nggak diambil sama yang punya dagangan sayuran, dibuang, kita dipinta aja sama kita, atau nanti juga kan dibuang kita ambil gitu. Tapi secara ini kita minta dulu gitu, jangan jangan diambil gitu, ada itunya apalah, ada adab-adabannya gitu Kang Aneka. Pasti dikasih itu, malah dia kan seneng gitu. Kalau diambil sama orang yang tukang mungut sampah itu, kita kan yang punya lapak pasti bayar. Makanya pasti seneng kita ambilin. Bagi yang mau memulai gitu harus lihat di kondisi di daerah kita dulu gitu. Jangan sampai menggunakan dedek semua gitu, nanti bisa-bisa gulung tikar. Misalkan udah ketemu di pakan alternatif, kita udah bisa manage manajemennya. Nah, di situ kita lanjut ke pihak peliharaan. Kita harus rajin, harus siap lah, jangan sampai nanti udah dipelihara kotorannya sampai ke banyak gitu, jangan dibersihkan gitu. Yang paling itulah penting itu kebersihan kandang, harus terawat gitu sama itunya, entok-entoknya biar pada sehat, biar nggak kena penyakit gitu kan. Kita syariatnya haruslah gitu kita lakukan itu kebersihan ya. Itu kan kalau udah kita lakukan kebersihan kandang, udah apa ya, datang juga penyakit ya itu mungkin dari Allah langsung gitu, dari yang punya entongnya langsung. Yang penting kita udah berikhtiar lah. Setelah pakan dan pengurusan kita udah inilah,
udah telaten, udah ketemu gitu. Nah, selanjutnya kita market. Menurut saya ya banyak sekarang kan teknologi udah canggih, mau di media sosial atau di FB, mau di IG atau di YouTube kan udah banyak lah itu pemasaran-pemasaran secara di medsos ya. Jadi enggak, nama kita kan itu mah bukan ya, kepengen kita mah jual beli di media sekali itu juga jadi itu kan. Itu kembali lagi yang penting kita udah berikhtiar gitu kan. Nah, selanjutnya itu saya ucapkan terima kasih kepada penonton Kang Aneka yang sudah mendoakan ke saya pribadi, ke Kang Aneka, ke ternak saya itu. Alhamdulillah mungkin ternak saya sehat itu dari doa-doa para penonton Kang Aneka yang saya nggak bisa balas satu persatu karena kan banyak gitu Kang Aneka. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak udah mendoakan ke saya dan ke Kang Aneka. Saya juga ucapkan doa lagi kepada penonton Kang Aneka yang ternak dan gak ternak, semoga pada sehat semua dan sukses usahanya gitu Kang Aneka. Amin, amin. Amin ya Rob, amin. Atur nuhun nih Kang Sule nih. Luar biasa sekali Kang Sule nih. Nah, ini Kang Sule seperti biasa nih Kang Aneka selipkan beberapa pertanyaan dari penonton. Nah, terkait pakan alternatif nih. Ada saudara kita yang bertanya tentang pakan alternatif dari kangkung nih Kang. Pertanyaan kurang lebih seperti inilah, kangkung itu bagus apa enggak sih buat entok? Nah, ini menurut Kang Sule gitu kan, menurut pribadi Kang Sule aja ini nih. Menurut pengalaman Akang nih, kangkung itu gimana Kang ke entok atau bagus apa tidak Kang kangkung untuk pakan entok Kang? Untuk kangkung Kang Aneka bagus sebenarnya, itu kan banyak proteinnya nyampe 9 nyampe 11%, cuman dia kebanyakan proteinnya itu kandungan proteinnya di daunnya. Kalau kita telaten diambilin daunnya aja lebih bagus itu. Kalau sama pohonnya kan itu ada serat. Nah, tapi bagus juga kalau kita nggak telaten nggak rajin ya digiling sama itunya batang-batangnya bisa. Dulu saya menggunakan kangkung waktu ponakan saya kan jualan pisang ke pasar, cuman suka dikasih sama orang itu, katanya suka dibawa ke sini, saya gunakan. Nah, sekarang dia nggak jualan lagi, ganti profesinya, nggak ke pisang, nggak ke pasar lagi, jadi nggak ada sekarang mah. Lebih bagus itu kangkung yang liar itu, yang di sawah-sawah itu lebih bagus karena daunnya kan lebar-lebar itu. Dulu waktu saya pelatihan di dinas peternakan bagus itu ya. Kalau ini nanti saya takut salah, tinggal dicek lagi ke Kang Aneka di Google. Ini yang paling penting buat rekan-rekan saya yang menggunakan pakan alternatif dari bahan dari kangkung, usahakan menggunakan kangkung yang udah tua gitu, jangan yang masih muda karena dia cepat mencret kalau masih muda. Airnya, kandungan airnya banyak gitu Kang Aneka. Nah, gini Kang Sule, sekarang kita balik ke yang gede-gede ini nih. Kang Sule kan fokus di pakan alternatif ya, antara 3 bahan, ajola, kayambang, dan eceng gondok dicampur ya sedikit dedak lah. Kalau Kang Aneka bilang ya sedikit dalam artian ya salah kadarnya, itunya apa dedaknya juga secukupnya menurut takaran resep Kang Sule. Gak tertarik Kang untuk ngasih jamu-jamu lagi ataupun naik bobotnya lagi gitu, ditaikan bobotnya, atau dengan harapan untuk menaikkan bobot dengan apa ya, mencampurkan pur ataupun obat-obatan atau gimana Kang? Ya kita kan jualnya itu Kang Aneka biang maupun jantan itu kita nggak hitung kiloan atau timbangan, kita jual itu kan per ekor. Terus kan kalau ini juga pakan alternatif juga nambah bobot juga, cuman nggak secara tidak langsung, perlu ya harus perlu waktu lah. Kalau pakai pur kan instan ketahuan, seminggu aja udah nambah bobotnya. Cuman kan kalau kita pakai pakan alternatif lagi, kembali ke alternatif itu bakal kurus lagi kalau kita pakai pur. Berarti harusnya selama kita ternak harus pakai pur, pakai campuran pur. Nah kalau kita kan enggak, cuma eceng gondok sama dedak udah, tapi badan bagus gitu. Gini Kang Sule, selama Kang Aneka nih silaturahmi liputan ke Kang Sule, belum pernah nih Kang Aneka melihat Kang Sule memberikan ramuan khusus ataupun jamu-jamu kayak kebanyakan orang peternak-peternak lain lakukan nih, kayak pakai kunyit, bawang putih, segala macem lah di situ, ada pecin di situ, ada apa ya, ada bumbu 7 rupa lah di situ. Nah, kenapa Kang Sule nggak tertarik nih Kang untuk ngasih bumbu-bumbu itu atau jamu-jamuan nih Kang?
Bukan nggak tertarik Kang Aneka, kan itu sedikit banyaknya kita mengeluarkan biaya. Ngapain gitu kan? Ya intinya yang saya udah jalanin yang penting kandang satu bersih dan ngasih makan itu harus tepat waktu. Jangan sampai pagi jam 8 pagi besoknya jam 9 lah, nggak tentu gitu. Yang udah saya jalanin seperti itu Kang Aneka. Berhubung Kang Aneka nanya kegiatan saya sehari-hari, ya saya jawab. Dan mohon maaf bukan untuk menggurui, ini kan kegiatan saya sehari-hari. Ya diambil yang baik-baiknya aja lah, yang bermanfaatnya. Sekurangnya dan selebihnya saya mohon maaf Kang Aneka untuk rekan-rekan semua gitu, peternak entog. Alhamdulillah nih Kang Sule, luar biasa sekali. Hatur nuhun nih Kang Sule, barokah ilmunya, berkah untuk semuanya, berkah untuk usahanya juga. Dan mohon maaf nih sering Kang Aneka ganggu nih Kang Sule nih. Wassalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam Kang Aneka. It's you, baby.